teknisi Wika AutoCare peredam suara. Meredam suara jadi lebih nyaman. Salah Panjang 75, lebarnya 45 cm, ketebalan 2 mm. Ada aluminium foilnya, menahan panas, tidak meleleh, tidak berbau juga. Bahan aspal, dia kaku, sangat kaku. Memang dia tebal, plafon itu sangat beresiko. Ketika meleleh dia akan jatuh. Berbahan aspal dia sangat kaku. Kalau noise kill gini kan dia lentur. Kalau bertambah itu resiko buat mobilnya enggak? Peredam kan juga bisa ke arah audio, kita double layer. Kalau perbagian bisa 1 hari. Perbagian bisa 1 hari. Kalau datangnya pagi. Ya, soalnya memang datangnya pagi. Pokoknya lewat jalan tol gitu loh mas. Spakbor ya, spakbor plastiknya itu di atasnya kita tempel, kemudian di plat besinya juga kita tempel, sampai di bagian fendernya itu kita tempel. Ada Auzura, nanti ada peredam Vitel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kami Wika AutoCare. Biasanya kan kita di daily vlog atau pembahasan tentang pengerjaan nanokeramik coating, anti karat, peredam. Dan sekarang kali ini saya bersama Mas Ipul, salah satu teknisi Wika AutoCare, mau membahas tentang produk peredam suara. Gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus ini kita mau bahas tentang peredam suara guys. Terus saya mau tanya dulu nih mas, kan banyak dari customer itu tanya, Mbak, fungsi peredam suara itu sebenarnya apa? Peredam suara itu buat apa gitu loh mas? Oh. Ya, terus jawabannya gimana mas? Untuk peredam suara ya, untuk peredam suara itu yang namanya peredam suara itu pasti untuk fungsinya lebih meredam suara supaya suara dari luar itu tidak masuk atau mengurangi masuknya suara ke dalam kabin mobil gitu. Terus apa yang pasti untuk mobil pasti jadi lebih nyaman. Nyamannya karena suara nyamannya itu nyaman saat berkendara dikarenakan suara bisik dari luar tidak masuk ke dalam mobil, kemudian suara gemuruh roda tidak masuk ke dalam mobil, pasti kita akan berkendara menggunakan mobil itu sangat terasa nyaman sekali. Terus kan merek peredam suara itu kan banyak ya mas ya, ada yang dari aspal, bahan-bahannya itu beda-beda gitu loh mas. Yeah. Nah terus dari Wika AutoCare itu kan pakai peredam noise kill. Yeah. Nah, boleh kita review mas? Boleh. Oke, kita ambil produknya dulu guys. Salah ini biar di review sama Mas Ipul guys, karena yang paham itu Mas Ipul. Baik teman-teman, kali ini saya akan mereview peredam suara yang kita pakai itu merek Noise Kill. Ini jenisnya NK48, yang mana Noise Kill ini dia mempunyai panjang 75 cm, kemudian untuk lebarnya di sini itu ada 45 cm. Ya, sangat luas, artinya terus ketebalan apa peredam noise kill ini dia mempunyai ketebalan 2 mm ya, 2 mm. Sedangkan noise kill NK48 ini dia ditambahin ada aluminium foilnya guys. Nah di sini ada aluminium foilnya ini yang berfungsi nanti. Aluminium foil ini fungsinya untuk menahan panas. Kemudian bahan peredamnya ini dia menggunakan baja rubber, jadi dia tidak meleleh, kemudian tidak berbau juga. Insya Allah aman untuk kesehatan. Ketika dia kena panas itu udah masih aman. Soalnya kan ada peredam yang bahannya aspal itu. Ya, kalau untuk peredam yang bahan aspal, dia kaku, sangat kaku. Memang dia tebal, dia sangat kaku. Ketika dipasang di bagian plafon itu sangat beresiko. Resikonya itu nanti dia ketika meleleh dia akan jatuh. Jatuh ke bagian plafon, akhirnya dia bikin plafon, kalau bahasa Jawanya itu mentiung. Bahasa Indonesianya apa ini? Bahasa Indonesianya apa? Mentiung itu melengkung ya kan. Plafonnya nanti jadi dia lebih melengkung.
Itu resikonya di situ. Terus kemudian untuk pemasangannya sendiri juga lebih susah karena dia berbahan aspal, dia sangat kaku. Kalau noise kill ini kan dia lentur dia. Ini lentur karena batu river ya, dia lentur, bisa ditarik juga. Jadi lebih fleksibel lah gitu untuk noise kill. Jadi lebih aman yang bahan karet budil ini ya? Ya, karet budil river ini lebih aman, lebih enak digunakan lah. Oh ya Mas, kan jadi banyak customer juga nih yang tanya. Peredam satu lembar gini aja tuh berat gitu loh. Terus kalau dipasang di mobil, kira-kira itu bertambahnya berapa kilo, atau kalau bertambah itu resiko buat mobilnya enggak? Kalau untuk bertambah itu pasti akan tambah ya, namanya ini aja beratnya kurang lebih ya, ini kalau menurut saya sekitar setengah kilo ya. Jadi kalau dipasang di dalam mobil kurang lebih estimasi sekitar 30 lembar itu jadi 15 kilo berat tambah di dalam mobil. Cuma ketika peredam ini dipasang secara merata itu memang beratnya nggak terlalu berasa banget seperti itu. Cuman bedanya kalau yang noise kill NK48 ini dia tipis tapi tidak berat, tapi kalau yang berbahan aspal itu dia tebal dan sangat berat, bisa satu lembarnya itu bisa 1 kilo lebih. Jadi memang ada perbandingan lah untuk peredam noise kill NK48 sama yang berbahan aspal. Terus kalau customer ada yang tanya gini juga Mas, saya pengen mobil saya diredam suaranya biar redap gitu loh, tapi mobilnya biar nggak ada bebannya gitu loh, bebannya nggak terlalu berat gitu. Itu ada solusinya nggak Mas? Ya kalau dari saya memang saran saya hanya pemakai noise kill NK48 ini, karena di sini tidak terlalu berat banget. Pasti kalau untuk tidak tambah beban ya nggak mungkin lah ya, namanya kita menaruh barang di dalam mobil secara otomatis ya pasti di dalam mobil ini akan menambah beban. Cuma bagaimana caranya beban itu tidak jadi satu di satu tempat. Contoh misalkan kita ini satu dus kita pasang, kita taruh di dalam mobil bagian kiri, pasti bebannya akan lebih ke arah ke kiri, ya kan? Ketika kita pasang secara merata pasti bebannya ini nggak begitu berasa banget. Ya kalau untuk customer yang pengen merasakan oh sekiranya pengen sedikit dulu, kita juga bisa perbagiannya. Misalkan perbagian kita pasang bagian lantai dulu, itu kita siapkan juga, nanti kita pasang bagian lantai, nanti customer bisa mencoba mobilnya dulu, oh ternyata sudah tambah lebih nyaman, itu nggak apa-apa. Nanti begitu sudah ada rezeki lagi, pengen nambah lagi di bagian pintu, itu nggak apa-apa, kita siap pokoknya. Seperti itu. Terus biasanya kalau peredam itu dipasang di mana aja, Mas? Untuk pemasangan peredam suara itu biasanya kita pemasangannya itu bagian plafon, kemudian bagian lantai, di bagian pintu-pintu, sama bagian kat mesin. Nah, plus nanti kalau misalkan ada request tambahan dari customer untuk pemasangan di bagian kolong roda, itu kita juga bisa. Bisa, tapi paketnya tanpa kolong roda. Kalau untuk harga paket memang kita tanpa kolong roda, itu untuk harga kolong roda nanti ada harga sendiri. Dan nanti misalkan dari customer menghendaki untuk pemasangan lebih ke arah audio nih, peredam kan juga bisa ke arah audio, itu lebih pemasangan lebih di arah pintu-pintu, itu nanti bisa kita double layer, artinya peredamnya kita bisa double, kita pasang di bagian plat bagian luar sama bagian plat dalam, itu bisa di double supaya suara audio yang keluar tuh lebih mantap lah. Berarti ini 2 layer atau beda tipenya, Mas? Kalau yang NK8 ini dikasih 2 layer, bisa. Oh bisa, jadi nggak masalah ya? Tidak masalah. Nah, gitu guys. Jadi jangan ragu-ragu untuk pakai noise kill NK48 karena sangat rekomend sekali. Sudah terbukti kualitasnya dan sudah terbukti pasti kualitasnya.
gitu. Oh iya Mas Ibu, ini kalau masang peredam full mobil itu loh, itu lama pengerjaannya berapa hari? Ya, kalau untuk estimasi pengerjaan pemasangan peredam suara ini secara full itu ya memang tergantung kondisi ukuran ya. Kalau ukuran mobil ya kisaran sekitar 3 sampai 4 hari lah. Itu masangnya? Itu mulai dari start, artinya start itu kita bongkar keseluruhan, kita turunkan dari mobil, kemudian pemasangan peredam suaranya, terus nanti untuk mengembalikan yang kita bongkar tadi itu ya sekitar 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari ya. Tapi kalau untuk perbagian, contoh misalkan bagian pintu saja itu bisa 1 hari. Kalau perbagian bisa 1 hari. Perbagian bisa 1 hari. Kalau datangnya pagi. Ya, soalnya memang datangnya pagi. Kalau datangnya sore, ya kita kerjaannya besok. Nah gitu maksudnya guys. Terus peredam ini tuh kayaknya juga berfungsi banget buat mobil yang sering bolak-balik ke luar kota atau pokoknya lewat jalan tol gitu loh Mas. Ya. Kalau lewat jalan tol kan suara berisiknya itu dari kabin itu dengerin banget gitu loh. Jadi untuk peredam suara ini memang kita menganjurkan khususnya memang khusus di bagian kolong roda itu untuk ke arah kenyamanan saat berkendara di jalan tol. Banyak sekali customer kita yang sebelum pemasangan peredam suara itu mengeluhkan ketika dia berpergian ke luar kota melewati jalan tol, suara gemuruh roda itu sangat masuk dan mengganggu di dalam kabin mobil. Itu akhirnya mereka datang ke tempat kita untuk pemasangan peredam suara. Kita pasang bagian yang di bagian kolong roda itu secara menyeluruh dari plat spakbor ya, spakbor plastiknya itu di atasnya kita tempel, kemudian di plat besinya juga kita tempel sampai di bagian fendernya itu kita tempel gitu. Dan alhamdulillah banyak customer juga yang puas untuk melakukan pemasangan peredam suara di tempat kita, dan hasilnya juga setelah dipakai di jalan tol itu sangat berkurang suaranya masuk ke dalam mobil. Sebelum dipasang sama sesudah dipasang, kita kalau konten peredam itu juga di shoot ya Mas ya? Yeah. Nanti kita taruh di bagian akhir aja, pengurangannya sekitar berapa? Ya nanti bisa disimak untuk video-video testimoni, kemudian video before after pemasangan peredam suara, nanti bisa disimak terus supaya pemirsa lebih tahu nanti bagaimana sih cara pemasangan peredam suara dan apa aja sih yang dikerjakan di bagian mana aja, lihat gambarnya noise school yang seperti apa ya, nanti bisa tahu di situ. Oke, sekali lagi boleh dijelaskan ke teman-teman mungkin Mas, biar tahu pentingnya memasang peredam di mobil itu apa gitu. Baik, memang pentingnya memasang peredam suara di dalam mobil ya, memang sangat penting sekali. Kenapa kok peredam dipasang di dalam mobil? Karena mobil yang standar belum tak ada tambahan peredam suaranya itu memang dari riset kita itu masih sangat berisik sekali suara masuk dalam mobil. Kemudian makanya kita menganjurkan untuk mobil-mobil itu dipasang peredam suara. Supaya kenapa? Karena saat teman-teman mengendarai mobil, di dalam mobil itu akan terasa nyaman waktu di jalan. Apalagi kalau hujan, suara hujan, pasti percikan air di bagian plafon itu sangat mengganggu sekali itu. Kalau dipasang peredam udah agak mengurangi. Pasti akan mengurangi, sangat meredam sekali kalau di bagian plafon. Buat teman-teman yang kepingin mobilnya jadi lebih nyaman saat dikendarai, bisa aja langsung reservasi ya Mas ya? Reservasi nanti bisa kontak nomor WA Wika Auto Care, tadi bisa dicantumkan di layar video ya. Di sini. Di layar video. Oh, iya. Di sini. Gitu. Okay. Kemudian atau pantengin terus di sosial media kita, ada Facebook, ada IG, ada YouTube juga, TikTok juga ada. Gitu. Terus kemudian nanti proses pengerjaan kita itu akan ada tambahan sedikit untuk
pembersihan interior. Jadi pemasangan peredam suara nanti ketika interiornya kita turunkan semua itu sekaligus kita bersihkan guys. Jadi itu nanti udah include sama harganya, jadi nggak ada tambahan lagi. Interior juga dibersihkan. Itu jadi mobil dipasang peredam, keluar itu juga udah bersih semua guys interiornya. Itu ya Mas? Ya, siap. Oke. Kurang lebih seperti itu ya guys review produk peredam ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang kepingin mobilnya dipasang peredam, bisa aja langsung reservasi ke nomor tadi. Terima kasih ya Mas Ipul, udah dijelaskan ke teman-teman. Ya, buat teman-teman yang nge-like video kami, nanti bakal kita bikin video yang lebih menarik lagi tentang review produk-produk peredam yang lain. Nanti ada Auzora, nanti ada peredam Vitel, nanti bakal kita kasih. Tadi sudah kita cek menggunakan aplikasi yang kemarin itu di angka 78,2, terus kemudian ini menjadi berapa? 67,1. Ya, jadi 67,1. Alhamdulillah berarti udah ada penurunan tingkat kebisingan suara yang masuk ke dalam mobil gitu. Ini langsung saja nanti kita coba tanya untuk pendapat dari ownernya mobil Yaris ini dengan Om Sinten Om Dani. Gimana Om kondisi mobilnya setelah dipasang peredam suara? Kita cek di kondisi jalan seperti ini. Yang jelas suaranya makin senyap, jadi suara di luar semakin berkurang. Yeah. Kalau tingkat kenyamanannya makin nyaman, pasti makin nyaman. Jadi untuk mobil Yaris ini ketika sudah dipasang peredam, yang pastinya tambah lebih nyaman dan tambah lebih gedam ya Om. Gedam. Oh, siap suara. Oke. Makasih Om. Mungkin untuk harapan atau kesan-kesan untuk masukan untuk WK Autocare, apakah ada Om? Monggo. Yang jelas semoga semakin berkembang. Okay. Karena proses detailing, proses pemasangan peredam kan semakin lama semakin saingan juga masih banyak kan. Iya. Itu aja. Siap Om. Makasih Om. Terima kasih Om Dani. Gitu teman-teman, ini wawancara saya bersama Om Dani selaku owner mobil Yaris ini. Alhamdulillah untuk beliau bisa dibilang puas ya Om ya. Iya. Gitu. Okay. Sudah 2 mobil Sudah 2 mobil masuk ke WK Autocare gitu. Iya. Kita tunggu lagi untuk mobil-mobil selanjutnya. Amin. Gitu, ya. Oke, mungkin itu dulu. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Terima kasih guys, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.